Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Hikayah pesantren. Sekarang saya ada di Jogja, di pesantren Baitul Salam. Ini di desanya apa namanya, Ustaz? Pulirjo, Pulirjo, Bokoharjo, Bokoharjo, Prambanan, Prambanan ini nama apa? Kecamatan? Kecamatan. Oh, Prambanan, Kecamatan Prambanan, Yogyakarta. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Baitul Salam Prambanan, Yogyakarta, Kiai Haji Abdul Hakim, alumni Gontor 8687. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kiai Walhad. Alhamdulillah khair insyaallah. Prambanan. Iya. Ini bagaimana ceritanya antum di sini nih, Ustaz? Kalau cerita Prambanan sangat jauh dibandingkan cerita Baitul Salam. Oke. Prambanan itu ada Bandung Bondowoso. Satu malam pembangunannya selesai. Itu cerita apa namanya fiktif ya, seperti itu. Tapi kalau Baitul Salam ini Masya Allah, melalui proses yang panjang sekali. Didirikan pertama oleh Kiai almarhum Agus Haryadi. Alumni Gontor, Ustaz? Alumni Gontor tahun 80. 80. Iya. Tahun 80. Dan dia mendirikan pertama kali ke utara 3 km di rumahnya. Dulu pertama namanya Darussalam. Pertama kali Darussalam. Darussalam. Tahun 1986. Oke. Kemudian di sana tidak memungkinkan untuk mengembangkan, mendapat tanah wakaf 600 meter di sebelah sana. Oh, Di masjid itu, masjid ya? iya, wakif 600 per meter. 600 meter ada masjid kuno, tanah kosong ke depannya yang mewakafkan almarhum Kiai Muhammad Dalhar. Muhammad Dalhar. 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 Ya. Oh. Disitulah mulai berkembang dan pindah ke sini di Pulirjo, Bokoharjo, Prambanan, Sleman Sleman ya? Sleman, DIY. Ini berubah nama Baitul Salam tahun 1988. Kabupatennya Sleman berarti? Sleman. Kalau dulu kabupatennya Klaten. Oh, sekarang masuk Sleman. Tahun 88. 88. Disitulah mulai sedikit demi sedikit santri pasang surut sekitar puluhan mengawali. Kemudian tahun 91 beliau kena sakit paru-paru, ternyata didiagnosa ada kanker. Nah, ketika itulah manggil kakak iparnya. Jadi kakak iparnya sedang merintis juga bersama adik iparnya di Al-Aqsa, Blitar. Oh, di Blitar? Iya, Hadi Mukhlis. Tahun alumni 1984. Kemudian datanglah kakak iparnya. Nah, kakak iparnya ini yang ngomong ini. Abdul Hakim. Oh. Kemudian santri tinggal 3. Waktu itu antum pulang ke sini santrinya 3? 3. Masya Ada Allah. nama Sri Harjo, ada Sumardi, ada Kliwon. 3 orang itu. Oh. Kemudian jarak berapa lama? Kurang lebih 1,5 bulan. Ya, Agus Haryadi meninggal dunia. Antum sudah balik ke sini? Saya sudah di sini. Oh, berarti Saya 1,5 sudah di sini bulan. banyak mengurusi adik ipar yang sakit. Kemudian ya sambil privat 3 santri itu. Oh, santri itu 3 itu ya? 3 itu privat. Ya. Terus sambil ngurusi adik. Kemudian setelah meninggal, adik saya sendiri juga menyampaikan kalau dapat wasiat dari Agus Haryadi. Dan Agus Haryadi juga pernah ngomong sama saya sendiri
meneruskan pondok ini. Nah, ketika upacara pemberangkatan jenazah langsung disebutkan bahwa yang meneruskan adalah kakak iparnya Abdul Hakim. Disitulah saya terpukul dan menangis di hadapan bapak saya sendiri. Oh, Bapak masih ada? Masih ada bapak saya sendiri, masih ada. Oh. Sebelum udah Iya. lama nggak ada. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan pendekatan dengan masyarakat yang ada juga berat, tapi ya terus kita upayakan. Kemudian pada tahun itu saya ketemu dengan Dr. Hidayat Nur Wahid, baru pulang dari Madinah. Madinah, ngobrol lah di situ, dan kemudian saya berinisiatif untuk minta limpahan di Al Mukmin Solo. Al Mukmin Solo ketika itu direkturnya Ustadz Wahyudin. Saya minta banyak limpahan di sana, santri yang tidak diterima. Akhirnya saya diterima untuk membuka pendaftaran, meja pendaftaran di sana. Tahun pertama 91 30 orang, tahun kedua 35, tahun ketiga 35 orang. Tapi setiap tahunnya itu mereka masih diterima di Al Mukmin sana, kembali ke sana. Tapi adanya santri ini sudah pancingnya masyarakat setempat. Mulai melihat sudah ya. mulai melihat, ada yang ke sini juga, ada beberapa yang ke sini. Kita sehingga mondok di sini ya tetap nggak pindah ke Al Mukmin. Nah, tahun 94 mulailah di situ, ternyata di sana ada beberapa masalah sehingga tidak ada limpahan sama sekali. Pendaftaran santri turun drastis dan targetnya kurang, sehingga santri yang ada di sini balik ke sana semuanya habis lagi. Habis tinggal beberapa santri yang dari sekitar sini yang kita upayakan, yang tadi tertarik tadi. Nah, akhirnya 95 santri tinggal 3 lagi. Oh, tinggal 3 lagi? Iya. Jadi sakaratul maut 2 kali. Jadi pondok ini mengalami sakaratul maut 2 kali. Nah, begitu. 3 yang terakhir, yang kedua itu siapa? Habib Munir, Komarudin. Yang satu diterima muqabalah ke Madinah, Imam Suduko. Masya Allah. Jadi 3 itu kualitasnya Bagus-bagus ya? Iya, Kak Alvin. Ah, Nah, kemudian yang 2 Komarudin dan Habib Munir yang tadi kita ketemu. Nah, itu terus sampai sekarang berjuang di sini ya. di sini. Kemudian tahun 95, 96, 97, aduh, tertatih-tatih. Cari model apa supaya ada santri, ternyata tidak mudah. KMI yang dulunya, Pertama kali KMI. KMI, meneruskan KMI berat sekali. Nggak kenal masyarakat daerah Jogja ini tentang KMI. Kemudian tahun 98 baru kita banting setir. Inspirasi dari istri, sudah lama istri saya itu ya maaf, dia itu bukan background pondok tapi dari UGM farmasi, tapi giroh ininya jumatnya luar biasa. Nah, ketika itulah udah banting ke pendidikan formal tahun 9 yaitu TK. Aduh, dari pondok TK ya udah bismillah TK. Mulai TK dulu mulai ya. TK 99 SD. SD berkembang jadi SD teladan. Wah, daya tarik magnetnya luar biasa sampai nolak-nolak 3 tahun kemudian. Kemudian tahun 2007 setelah gempa, nah itu ternyata ada berkahnya setelah gempa. Dapat bantuan masjid kelas-kelas dari Qatar. Kemudian kita 2007 mendirikan SMP yang wajib asrama. Wajib asrama dikelola seperti gontor pokoknya pengelolaan. 2007 mulai ya, Iya. yang asrama. Iya. Nah, disitulah. Kemudian kita mulai program-program pondok 24 jam yang seperti gontor, cuman kurikulumnya ya gontor Dignas. Oh, diintegrasikan lah ya. Iya, diintegrasi. SMP berarti. Iya, SMP SMA.
berjalan KMI. lah, itu magnetnya semakin Makin semakin bagus, kuat. makin kuat. Kemudian berkembang seiring sejalan dengan perkembangan tanah dan bangunan. Ya, alhamdulillah yang dulunya 3 santri nggak ada bangunan sama sekali, adanya masjid kuno, cuma 600 meter. Ya, sekarang bangunan masya Allah. Ya, ini maaf, ini tata letak bangunan kita tanpa ada rancangan. Ini menarik nih ya. Jadi saya di lantai 2 nih ya. Pondok ini deket banget dengan Prambanan, ya, Candi Prambanan. Ini menarik sekali nih ya. Jadi ini pondok mungkin cuma beberapa ratus meter ini dengan Prambanan. Kita akan dengarkan nih, ternyata ini ada filosofi di balik bagaimana tata letak dari pondok ini yang sebelumnya sebenarnya tidak dirancang. Nggak dirancang. Nah, apa aja berarti saat Iya, yang ada di sekitar baik. sini? Ketika 2006 gempa, Nah, dapat bantuan masjid dan kelas-kelas. Masjid ini beliau Dr. Hidayat Nur Wahid minta miniatur Taj Mahal. oh jadi masjidnya itu desainnya Miniatur Taj miniatur Mahal. Taj Mahal. Kemudian menara itu ada 2 kubah. Nah, itu menara Al Azhar. Oh, Menara Al Azhar. Nah, kemudian kalau dilihat dari sini ya, ya. ini itu Taj Mahal dan candi berdampingan. Ya. Taj Mahal dan candi itu berdampingan, Ya. iya kan? Taj Mahal dan candi itu menunjukkan budaya. Jadi budaya. Sedangkan menara itu menunjukkan pendidikan. Menara Al Azhar, pendidikan tertua di dunia. Kemudian kami tidak berpikir apa-apa dan tidak sengaja membangun ini, Ustaz. Joglo Wali Songo. Jumlahnya 9. 9 apa, Ustaz? 9 kamar, 9 asrama. Oh, 9 asrama. Oh, Namanya Joglo Wali Songo. 9 joglo gitu. Iya, Oh. di bawahnya ada kolam ikan. Satu joglo isi berapa orang? Satu joglo isi 30 orang. 30 ya? Iya, 30. Oh, per kamar itu satu joglo itu. Iya. Jadi setelah jadinya joglo ini, saya nggak berpikir nanti gimana. Ternyata dulu Wali Songo itu berdakwah di Indonesia yang mengislamkan 95% dakwahnya itu melalui budaya dan pendidikan. Budaya Jawa, ya, dengan masyarakat Hindu yang seperti itu. Bagaimana Sunan Kalijogo, bagaimana, ya kan itu budayanya kental sekali. Jadi mengislamkan tanpa ada peperangan, mengislamkan tanpa ada tekanan, dan itulah memang dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi tanpa ada tekanan, tanpa ada peperangan, tapi bisa mengislamkan rakyat Indonesia 95% melewati budaya dan pendidikan. Nah, mudah-mudahan filosofi yang tata letak tanpa disengaja ini, Baitul Salam, memberi kontribusi untuk Indonesia dakwah terus bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu. Oke, Pak Kiai. Ini kalau sistem pendidikan, lembaga pendidikan yang ada di sini tuh apa saja, Pak Kiai? Ya. Jadi dari perkembangan tadi, Ustaz, dari 3 santri sekarang sampai 2.700 jumlah keseluruhan. Hada min fadli rabbi. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Jadi dengan kesyukuran kita bagaimana mengelola karunia yang Allah berikan, ya, dengan mengacu kepada sistem-sistem pendidikan yang harus kita jaga, nilai-nilai kepondokan itu yang benar-benar harus dijaga. Ya, alhamdulillah
eh, saya sebagai alumni Pondok Gontor ini alhamdulillah pengelolaan santri seperti yang ada di Gontor 24 jam. Cuman di sana memang ada keterkaitan dengan dinas, tapi kurikulum bisa kita masukkan kurikulum Gontornya. Ya, jadi dari perkembangan itulah alhamdulillah sekarang tanah jadi 5 hektar dari 600 meter. 600 meter jadi 5 hektar 5 sekarang. hektar. Masya Allah. Perkebunan, fasilitas olahraga semuanya alhamdulillah ada. Jadi ada juga Baitus Salam 2 di lereng Gunung Merapi. Untuk apa di sana? Di sana untuk full day, tidak ada asrama karena memang ditinjau dari keamanan sering Merapi itu muntah Erupsi ya. erupsi. Jadi tidak memungkinkan untuk diboardingkan. Sehingga di sana alhamdulillah perkembangannya bagus, ada PAUD, ada SD, ada SMP di sana. Dan berkembang bagus. Ya dulu kita tidak berpikir punya tanah apa enggak di sana. Dulunya awalnya kita nyewa pinjam rumah orang, sekarang bisa beli tanah. Ada 6.000 meter di sana kita bangun dan sudah fasilitas sudah lengkap untuk sekolah full day di sana. Jadi kalau sistem pengasuhan ke Gontor full berarti Full. ya? Dari pagi sampai malam? Ya. Oh, Jadi pagi bangun itu karena jarak asrama kan agak jauh, Ustaz. dengan masjid. Dengan masjid itu ada 500-an meter. Oh, beda-beda tanahnya ya? Beda, karena kita membebaskannya tanah ini siapa yang mau jual. Oh, Jadi yang dulu harganya saya di bawah ini pertama saya membebaskan 95.000 per meter, sekarang berapa Ustaz? 2 juta. Dulu 95 meter, 95.000 per meter itu kita sulit untuk membeli karena memang nggak punya uang. Tapi alhamdulillah sekarang 2 juta bisa beli. Jadi ukuran mahal dan murah itu ternyata punya uang atau enggak. ya. Jadi begitu Ustaz. Bangun tidur sudah digiring ke masjid. Di sana sholat tahajud, kemudian sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh, zikir, terus ada zikir pagi Ustaz. Zikir pagi maksurat namanya. Itu setelah itu tahfidz, ada tahfidz, jadi per halakoh ada pembimbingnya gitu. Kemudian setelah itu masuk sekolah, mandi, makan, mandi, MTK itu semuanya dari jam 6, jam 7 masuk sekolah sampai sore. Nanti habis asar bebas olahraga dan ada ekstra dan lain sebagainya. Kemudian masuk masjid, ya. Setelah masuk masjid di situ sholat maghrib, ya. Terus ada zikir, kemudian makan malam, kemudian isya. Habis sholat isya di situ ada tahfidz lagi. Tahfidz lagi. Setelah tahfidz ada belajar bersama, kemudian tidur. Kemudian ada itu muhadharah, itu ada ya 2 kali 1 minggu. 2 hari ya? Ya, setiap malam Ahad sama malam Jumat. Jadi ya. Full ya berarti ya seharian. Alhamdulillah. Kalau untuk kan banyak pondok nih, pondok modern juga banyak. Apa kalau orang lihat Baitus Salam ya, keunikannya apa di sini? Ya. Baitus Salam itu punya keunikan ada takhasus. Jadi takhasus itu kelas khusus untuk menghafal Al-Quran.
targetnya tamat 30 juz, selesai 30 juz. Nah itu takhasus itu tidak ikut jadwal pelajaran seperti yang lainnya, dia dikurangi hanya pelajaran-pelajaran yang nanti diujikan di akhir saja, tapi dia mengejar target untuk hafal Al-Quran. Nah, di situ yang disebut takhasus. Dia di SMP ataupun di SMA. Kalau dia tamat SMP dapat ijazah SMP, tamat SMA dapat ijazah SMA, tapi dia masuk program khusus di hafalan Quran. Berapa tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun sih? Iya. Oh. Targetnya hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Oh, setahun kira-kira 10 juz lah ya? Ya, begitu. Selama sementara ini gimana sih hasilnya? Hasilnya alhamdulillah bisa 50% lebih. 50% lebih lah ya? Bisa. Bisa Dan mencapai target itu? kita mendatangkan muhafid dari Yaman. Oh, ada di sini ya tinggal gitu? Banyak tinggal di sini. Oh. Ini Ustaz, ini ada Candi Sewu. Ini bagaimana nih dengan tata letaknya ini? Iya. Kayaknya menarik ini filosofinya. Iya. Ya, Candi Sewu ini kan ada apa ya? Sejarahnya. Legenda. Jadi apa itu? Sewu itu kan 1000 candi itu. 1000 candi. Ya. Dan ya Ini sejarahnya siapa ini tuh? Candi Sewu ini? Roro Jonggrang. Oh, yang Bandung Bondowoso itu? Iya, Bandung. Oh, yang Bondowoso. di sini loh yang apa? Membangun 1000 candi itu ini? Iya. Oh, ini menarik. Ini saya baru tahu juga ini. Bahwa legenda diminta untuk membangun 1000 candi. Nah, ini berarti? Iya. Candi Sewu ini? Candi Sewu. Masya Allah. Nah, kaitannya dengan landscape ini gimana sih? Kalau sana tadi memang ada anunya ya, Filosofinya. filosofi ya. Tapi dari sisi Bandung Bondowoso-nya itu ada wajadanya. Iya, Jadi ada wajadanya itu. Jadi memang harus sungguh-sungguh. Sehingga menjadi apa? Wanasu ka alfin apa? Nasu alfun minhum. Alfin min Kawahid. gitu. Tapi memang benar ada 1000 candi gitu sih. Iya di situ, tapi berantakan semuanya di sampingnya itu, hancur semuanya. Oh, sekarang sudah hancur. Sudah hancur, banyak yang hancur. Oh, tapi dulu ada 1000 gitu. Iya. 1000 beneran? Ya Allah alam yang jelas banyak candi-candi yang berantakan di situ, tinggal batu-batu itu. Dan itu kita nggak tahu ya, apakah benar-benar satu malam atau enggak ya. Allah alam. Tapi yang jelas ada 1000 candi ya. Iya. Wah, ini dahsyat ini. Perlu kalau teman-teman sekalian ke sekitar Jogja melihat ini the instant project of Bandung Bondowoso. Bangun 1000 candi dalam waktu semalam. Ini cuma beberapa meter dari Baitus Salam. Iya. Baitus Salam mengalami perkembangan yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini ke depan inginnya ini seperti apa? Cita-cita, impian Baitus Salam itu menjadi seperti apa, Pak Kiai? Ya. Hadza min fadli rabbil yabluwani askur am akfur. Jadi ini adalah ujian, perkembangan demi perkembangan. Ini merupakan ujian bagi saya, bagi kita semuanya. Maka bagaimana bersyukur itu direalisasikan dengan mempertahankan dan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas Baitus Salam ini. Tahun kemarin di bulan Agustus kita mendirikan meresmikan Badan Wakaf. Tahun 2022 berarti ya? Agustus 2022. Kenapa kita mendirikan Badan Wakaf itu? Agar supaya tindak lanjut dan keberlangsungan Baitus Salam itu tidak mandek dengan meninggalnya kiainya. Jadi Badan Wakaf terus memikirkan, diketuai oleh Dr. Hidayat Nur Wahid. Nah kemudian insya Allah tahun ini bulan ini 26 Agustus ada rapat Badan Wakaf.
Nah kemudian itulah kita merancang ke depannya terus pemikir-pemikir di situ, dan insya Allah Baitul Salam sudah ada SMP, SMA, juga ada KMI. Adalah Iya. muallimin berarti Iya, ya? muallimin. Kami Gontor Iya. ngacunya ya. Jadi Full ya? Full. Jadi insya Allah nggak selingkuh lagi. Ada SMP berasrama, ada SMA berasrama pondok, yang kemudian ada satu full muadalah muallimin. Iya. Dan asramanya dipisah. Oh bisa? Iya. Ini Oh. insya Allah ke depan ini kita sudah punya lahan di Patuk Gunung Kidul, di atas gunung bisa view-nya langsung lihat kota Yogyakarta. Masya Allah. Doakan ini insya Allah minggu depan dari Kuwait akan datang melihat, mudah-mudahan terkabul. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin. Jadi setelah kita ada SMA yang terus fastabiqul khairat dari sisi umumnya, KMI terus berkembang dari sisi diniahnya dan juga umumnya. Nanti insya Allah kedepannya kita akan mendirikan universitas. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan begitu, insya Allah. Amin. Dan juga kita sudah ada itu klinik, kemudian nanti terus berkembang, kemudian ada punya rumah sakit juga. Amin, amin. Jadi insya Allah biiznillah waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi banyak subul insya Allah. Asal manjada wajada. Jadi kalau jangka pondok itu kan ada pendidikan pengajaran, nanti Iya. universitas, fasilitas ya. Kaderisasi gimana? Kaderisasi alhamdulillah tahun ini berangkat ke Kairo ada 2. Ya terus yang ya ini baru memulai, ada S2, S3, S2 sudah mulai kita ini kan. Berapa kader yang sudah tanda tangan lah ya, Iya. menjadi kader itu? Ya sekitar 15-an. 15 orang. Masya Allah. Kalau pengembangan ekonomi, Zat? Perkembangan ekonomi alhamdulillah. Jadi aku ingat sekali kata-kata Pak Sukri ya, kalau santri 1000 bikin payek 1000 aja udah itu luar biasa gitu ya, bikin payek 1000 aja. Iya, jadi alhamdulillah kita itu ya min haitsu la yahtasib. Pengelolaan yang ada ini dengan ada koperasinya, kita punya PEP, pengembangan ekonomi pondok. Itu bergerak di bidang ada usaha retail, ada Retail minimarket itu? ya minimarket di luar, di dalam. Oh di luar ada juga? Ada juga. Terus ada pertanian, ada. Pertanian apa sih? Pertanian ini baru Tanam. tanam. Oh tanam. Tanam, ada jagung, ada ya masih Sayur mayur gitu. masih mulai pembelajaran juga. Ada catering, ada travel Travel. ya, travel haji Umroh ya. dan travel lokal ya. Ya. Dan itu terus dikembangkan insya Allah. Kita punya lahan di Kalimantan Tengah, insya Allah ada 300-an ya, hektar 300 hektar? ya. Wah. Itu mudah-mudahan nanti bisa dikelola dengan baik ya. Jadi terus ke depan kita berpikir untuk kemajuan itu semuanya. Barakallah Pak Kiai. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin, 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 amin. Allah. Para asatidzah ustadzah di sini juga mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Mudah-mudahan Baitul Salam terus berkembang, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saksikan ya video-video tentang pesantren di segmen Hikayah Pesantren di channel YouTube FPA. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan Pak Kiai. Ya Allah, berkah.